sampai muncul sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa jamus shalihin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yawmal idul fitri yawmin na'imun na'idul karim. فإذا سئل الخطيب على المنبر يخطب فلا يتكلم منكم فقد لغى ومن لغى فلا ثواب له وأنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Kaum muslimin dan muslimat, apabila khatib berada di atas mimbar, maka janganlah ada yang bercakap-cakap. Kalau ada yang demikian, maka gugurlah pahala Idul Fitrinya. Maka diamlah agar kita mendapatkan ridhanya Allah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi al-azim bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, keimanan sehingga kita berkumpul di tempat yang mubarakah ini untuk melaksanakan salat Idul Adha, Idul Fitri. Salam serta salam selalu kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi panutan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kesyukuran yang tak terhingga. Setelah kurang lebih 2 tahun kita terkurung di rumah masing-masing, kita tidak bisa melaksanakan salat berjamaah, apalagi salat Idul Fitri maupun Idul Adha karena adanya pandemi COVID-19 ini. Maka ketika kita berkumpul di tempat ini, ketika kita sudah mendengarkan suara-suara bayi menangis ketika kita sholat, yang dulunya kalau kita diizinkan sholat di masjid, kita tidak mendengarkan suara bayi, kita tidak mendengarkan suara anak-anak menangis, menandakan begitu dibatasinya kita dilarang melaksanakan sholat Id, dilarang anak-anak untuk datang, dilarang orang tua untuk datang, bahkan kita tidak boleh rapat di dalam melaksanakan sholat. Alhamdulillah dengan berkumpulnya kita di tempat ini menandakan mudah-mudahan COVID-19 segera meninggalkan dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Suatu kesyukuran juga bahwa setelah kita selama ini kita dilarang pulang, pemerintah memberikan kebijakan, bahkan kita diberikan cuti kurang lebih 1 minggu bagi yang bekerja di pemerintahan atau ASN, diberikan kesempatan mudik yang dulunya kita dilarang, sehingga ada kesempatan untuk menemui keluarga kita yang jauh di sana,
yang kita mampu berkumpul keluarga kita yang dulunya kita tidak bisa bertemu mereka. Kalaupun kita bisa bertemu dengan mereka, kita harus kucing-kucingan dengan pemerintah. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan kita juga patut bersyukur kepada pemerintah, khususnya Kementerian Agama, dengan kebijakan memberikan kesempatan untuk mudik, memberikan kesempatan untuk melaksanakan Idul Adha dan Idul Fitri, serta diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Rasa syukur apa lagi yang kita abaikan? Dan ketika kita mensyukuri ini semua, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur akan nikmatku, maka akan kutambah. Akan tetapi jika kamu kufur akan nikmatku, maka tunggulah azabku sangat pedih. Allahu Akbar walillahil hamd. Di pagi hari ini perasaan gembira bersama karena berada dalam kesucian jiwa, kebersihan hati setelah melaksanakan ibadah Ramadan, setelah meraih kemenangan melawan hawa nafsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla farada siyam Ramadan wa sanantu qiyamahu faman shamahu wa qamahu ihtisaban kharaja min adh-dhunubi kama yawmi waladathu." Allahu Akbar walillahil hamd. Allah yang maha mulia, yang maha tinggi mewajibkan puasa Ramadan, dan aku mensunnahkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat malam harinya. Barang siapa berpuasa Ramadan dan salat malam dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia keluar dari dosa-dosanya seperti dia baru lahir dari perut ibunya. Allahu Akbar walillahil hamd. Banyaknya waktu cuti untuk ketemu keluarga, manfaatkanlah itu wahai saudaraku. Jangan kita malas untuk pulang ke kampung melihat kampung halaman. Jangan malas ketemu orang tua kita dan saudara kita di kampung sana. Dan jangan berpikir bahwa saya belum sukses, saya belum bisa memberikan apa-apa ketika kita pulang ke kampung. Tidak ada yang bisa kuberikan kepada orang tua saya. Ketahuilah wahai hadirin sekalian, orang tua kita tidak mengharapkan harta benda kita. Orang tua kita mengharapkan wajah kita, mengharapkan kehadiran kita di hadapan mereka, mengharapkan kita datang di hadapan mereka, bersimpu di hadapannya, mencium tangannya, mencium pipinya sebagai tanda kita mengingat orang tua kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Orang tua kita ketika kita datang, bukannya dilihat apa yang kita bawa, tapi yang mereka lihat adalah anakku datang kembali melihat saya, anakku masih mengingat saya. Jangan berpikir apa yang bisa kita buat. Kalaupun yang kita bisa miliki hanya untuk transportasi bolak-balik, itu saja. Yang penting kita ketemu mereka. Sangat famili kita juga demikian. Apatah lagi setelah pandemi 2 tahun lebih ini, kita tidak berjumpa dengan mereka secara langsung. Jangan kita terlalu mengharapkan dengan video call menggunakan HP. Orang tua kita tidak bisa menyentuh pipi kita. Lihatlah orang tua kita ketika kita baru ketemu. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama mereka lakukan adalah mengusap kepala kita dengan doa-doa. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyentuh pipi kita. Inilah pipi yang selalu basuh. Inilah pipi yang selalu dicium. Masihkah enggan mengingat orang tua kita? Masihkah enggan kita menemui mereka? Allahu Akbar walillahil hamd. Kita juga ketika dikunjungi sanak saudara, ketika ada saudara kita baru datang, mereka baru mudik dari pulau lain, dari kota lain, jangan membebani mereka dengan pertanyaan-pertanyaan. Adakah THR untuk saya? Adakah THR bosku? Adakah oleh-oleh untuk saya? Jaga perasaan mereka. Mereka pulang ke kampung, bisa saja itu hanya dengan membawa uang pas-pasan. Mereka datang ketika mau pulang itu mungkin lama mereka mengumpulkan uang agar mereka mendapatkan transportasi. Bahkan bisa saja di antara mereka ada yang rela meminjam uang demi untuk sampai di kampung halamannya, demi untuk menemui orang tuanya, demi untuk menemui sahabat saudaranya. Allahu Akbar walillahil hamd.
satu sisi seharusnya kita pun bersedih karena Ramadan sudah berlalu, akan tetapi kita belum maksimal melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Harapan kita mudah-mudahan di Ramadan yang akan datang kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan keimanan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah yang lebih maksimal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kepergian Ramadan belum tentu juga kita akan bertemu di tahun depan. Oleh karena mungkin saja umur kita tidak sampai pada Ramadan tahun depan. Sebagaimana hal itu terjadi pada saudara kita, mungkin terhadap orang tua kita, mungkin teman kita, atau tokoh-tokoh kita yang sudah lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita yang biasanya pada masa lalu atau bahkan tahun lalu ikut bersama-sama merayakan Idul Fitri. Bahkan ada yang sempat berpuasa Ramadan, sahur dan buka bersama, tarawih bersama di Ramadan ini. Tapi apa hendak dikata, takdir berkata lain. Kita tidak lebaran bersama dan bahkan tidak akan lagi bertemu beridul fitri bersama lagi. Karenanya kita doakan mereka yang sudah mendahului kita, semoga diampuni dosa-dosa mereka, dilapangkan kuburan mereka, dan dimasukkan mereka ke dalam surga yang penuh kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebelum terlambat, segera sadari sekian banyak dosa telah kita lakukan terhadap orang tua. Seringkali membuat hati mereka sedih, sakit dan kesal. Namun tidak ada sedikit rasa benci di hati mereka, karena hati orang tua hanya dipenuhi cinta dan kasih sayang terhadap anak-anak mereka. Wahai ayahku, wahai ibuku, akulah anakmu yang tak pandai membalas sebuah kebaikanmu. Kadang karena kegagalanku sering membentakmu, mengoyak perasaanmu dengan perilaku yang kasar dan bahkan mengabaikanmu dan tidak mempedulikanmu. Tetaplah sayang padaku, maafkanlah anakmu. Aku hanya bisa berdoa, ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua. Sayangilah dia sebagaimana dia menyayangimu di waktu kecil. Berikanlah dia umur yang panjang agar aku bisa berbakti kepadanya. Ya Allah, orang tua kami yang mungkin sakit, bahkan ada di rumah sakit karena menderita penyakit yang dideritanya, berikanlah mereka kesembuhan. Jadikanlah sakitnya sebagai penghapus dosa-dosanya. Berikanlah kepada mereka kesabaran dalam menjalani hari-harinya selama sakitnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bersyukurlah kalau mereka masih hidup. Bagaimana dengan mereka yang ditinggalkan kedua orang tua atau salah satu dari mereka untuk selamanya? Yang terbayang di depan kita hanyalah kenangan pahit ketika membuat mereka marah, bersedih, kecewa dan terluka hatinya. Air mata penyesalan rasanya tak berarti apa-apa, hanyalah terbersih dalam hati. Wahai ibu dan ayahku, meskipun kalian jauh di tempat yang mustahil kujangkau, aku tetap berharap sebelum engkau hembuskan nafas terakhirmu, engkau telah memaafkan segala kesalahanku. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku, terimalah segala amal kebaikannya, lapangkanlah kuburnya, dan tempatkanlah mereka ke dalam surga-Mu, ya Allah yang Maha Rahman. Kepada suami, katakanlah, wahai istriku, aku menyadari bahwa kadang aku bersikap keras bahkan kasar yang melukai kelembutan hatimu. Hari ini aku mengakui dan menyesali kekurangan dan kekhilaafanku. Bukalah pintu maafmu untuk suamimu ini. Kepada para istri, akuilah di hadapan suami, wahai suamiku, aku pun menyadari selama ini mungkin terlalu banyak menuntut, sehingga terkadang engkau kesadaran emosi akibat ulahku. Aku masih kurang pandai berterima kasih atas kerja kerasmu yang tak kenal lelah untuk memenuhi dan mencukupi seluruh kebutuhan keluarga. Tetapi insya Allah aku akan tetap berusaha menjadi istri yang baik dan soleha. Bimbinglah aku mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terimalah permohonan maafku, wahai kerabat, tetangga dan para sahabatku. Pada hari ini
Aku menyadari begitu banyak kesilapan, kata-kata yang tak berkenan di hati, sikap dan perilaku yang tak pantas pernah kuperbuat. Beribu dan berminta maaf. Aku minta darimu, wahai sahabat, lupakanlah masa lalu yang hanyalah menyisakan dendam dan buruk sangka. Mari bersama membuka lembaran baru untuk menjadi lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita menjalani ibadah ini, kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Derajat takwa itulah yang kita idam-idamkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan hari ini derajat takwa kita telah terima. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an wa qul astagfirul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami sejak kami masih kecil. Ya Allah, ampuni juga dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kesulitan ekonomi, bencana, wabah, perbuatan keji dan munkar, serta melanggar aturan-Mu ya Allah. Serangan bencana alam yang bermacam-macam, keganasan dan segala ujian, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dari negara kami Indonesia khususnya dan negeri-negeri Islam pada umumnya. Sesungguhnya Engkau kuasa atas segala sesuatu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.